Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1088 tampaknya benar-benar akan menjadi chapter yang sangat gila. Ya, bagaimana tidak, akhirnya Redon telah memberikan bocoran lengkap mengenai isi pada manga One Piece chapter 1088 yang membuat para fan One Piece tidak percaya dengan kejadian yang terjadi di chapter kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1088. Masih sama seperti pada bocoran sebelumnya, One Piece chapter 1088 kali ini mendapatkan judul Pelajaran Terakhir. Nah, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp kepada para marine muda yang telah berjuang mengalahkan kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Beehive. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover live action One Piece yang memperlihatkan wajah Akagami no Seng, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, dan Craig, serta di bagian bawah cover yang bertuliskan Tomorrow Studio X Netflix. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan sebuah flashback yang terjadi di markas angkatan laut. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah momen ketika Monkey D. Garp mengajar kelas untuk para marine baru. Ya, ini adalah awal mula Koby dan Helmeppo mengikuti kelas pertama bersama dengan Monkey D. Garp. Di sisi lain, Garp kemudian bertanya kepada para muridnya dengan mengatakan, jika ada satu bayi dan satu orang tua yang terdampar di sebuah pulau dan Anda memiliki perahu yang hanya dapat membawa 2 orang, siapakah yang akan kalian selamatkan? Koby kemudian menjawab bahwa dia akan turun dari perahu dan menyelamatkan kedua orang tersebut. Mendengar jawaban Koby, Garp kemudian langsung melempar kapur ke arah Koby sambil berteriak, "Kau salah, orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi, jadi biarkan saja dia mati. Kenapa kalian semua ingin menjadi marine? Bukankah tugas kalian melindungi masa depan rakyat? Karena itulah kalian dan bayi tersebut memiliki lebih banyak masa depan dibandingkan dengan orang tua itu." Namun apa yang diajarkan oleh Garp tersebut membuat salah satu instruktur angkatan laut merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Garp adalah sebuah kesalahan. Dia kemudian meminta kepada Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi, karena menurutnya kehidupan manusia adalah sama. Tetapi dengan keras kepala, Garp tidak setuju dengan pendapat instruktur angkatan laut tersebut sambil mengatakan bahwa masa depan anak muda tidaklah terbatas. Kemudian, scene pun berganti dan memperlihatkan flashback yang terjadi di Pulau Amazon Lily setelah kelompok bajak laut Kurohige gagal mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi milik buah Hancock. Nah, di sini kita diperlihatkan Kurohige yang telah berhasil menangkap 800 angkatan laut dan membawa sebuah kapal perang dan berusaha untuk meninggalkan Pulau Amazon Lily. Di sisi lain, Laksamana Yamakaji yang terlibat dalam insiden itu pun hanya bisa terdiam setelah markas angkatan laut pusat memerintahkan untuk tidak menyerang bajak laut Kurohige. Tetapi Koby yang mendengar hal itu pun tidak peduli sedikit pun, dirinya maju dan langsung menawarkan kepada Kurohige untuk membawanya pergi sebagai sebuah tawanan dan melepaskan 800 angkatan laut yang sebelumnya telah berhasil ditangkap. Tanpa basa-basi, Kurohige pun langsung mengiyakan tawaran Koby tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya bosku, Koby tidaklah kalah oleh kelompok bajak laut Kurohige, tetapi dia menawarkan diri untuk menggantikan para angkatan laut yang telah berhasil ditangkap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Setelah itu, flashback pun berakhir dan memperlihatkan keadaan yang saat ini terjadi di Pulau Beehive. Nah, saat kekuatan Avalo Pizarro akan menghancurkan kapal milik Monkey D. Garp yang membawa para tahanan dan anggota SWORD, Garp kemudian memerintahkan kepada Koby untuk menghancurkan tangan tersebut, sedangkan Grass harus melindungi kapal dari reruntuhan tangan yang hancur. Sementara itu, Helmeppo harus melindungi Koby dan Grass. Namun di sisi lain, Koby tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan tangan raksasa milik Avalo Pizarro. Garp kemudian berteriak, dalam pertempuran, keputusan harus dibuat secara tiba-tiba, jadi cepat lakukan itu bodoh. Lalu mereka bertiga pun mulai melakukan perintah Garp. Grass kemudian bertanya kepada Koby, "Oi Koby, apa kau memiliki semacam peledak untuk menghancurkan tangan raksasa itu?"
Koby kemudian menjawab bahwa dia tidak memiliki bom atau semacamnya, tapi aku akan mencoba untuk melakukan sesuatu. Sementara itu bajak laut Kurohige pun mulai menyerang Koby, Grass, dan Helmeppo. Tetapi serangan tersebut berhasil diblok oleh Helmeppo. Kemudian Helmeppo memerintahkan Koby dan Grass untuk terus maju. Di sisi lain, panel pun memperlihatkan Monkey D. Gap yang telah berdiri menghadap Kuzan. Gap pun kemudian berlari dengan sangat cepat ke arah Kuzan hingga membuat Kuzan terkejut dan kemudian langsung menghajar Kuzan ke tanah. Ya, serangan itu telak mengenai Kuzan. Setelah itu, Monkey D. Gap langsung menuju ke atas tengkorak dan langsung menyerang Avalobizarro menggunakan teknik Galaxy Impact-nya. Ya, serangan ini pun berhasil membuat tubuh raksasa Avalobizarro terbelah menjadi dua bagian dan membuat tubuh asli Avalobizarro terjatuh serta terluka parah hingga berlumuran darah. Sementara itu, Koby dan Grass mulai mengikuti Gap dari belakang. Gap kemudian berteriak, "Lakukan sekarang, Koby!" Koby pun kemudian melompat ke arah tangan raksasa milik Avalobizarro. Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan sebuah flashback ketika Koby dan Helmeppo pertama kalinya bergabung dengan Angkatan Laut. Di momen ini juga kita diperlihatkan perbincangan antara Monkey D. Gap dan Helmeppo. Nah, menurut Helmeppo, Koby ini berbeda dengan kebanyakan orang. Dia tidak memiliki keterampilan dalam bertarung. Itu sebabnya dia harus berlatih lebih banyak antara 100-200 kali daripada orang biasa. Helmeppo juga mengatakan bahwa dia selalu berlatih tiap malam dengan menggunakan samsak kapal perang seperti yang dilakukan oleh Monkey D. Gap dan Aokiji Kuzan, sama seperti di chapter sebelumnya. Flashback pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Gap yang tersenyum sambil melihat Koby akan menghancurkan tangan raksasa milik Avalobizarro. Sambil berteriak, Koby mengatakan, "Jika aku tidak bisa melakukan ini, maka semua orang akan mati karena aku." Dan kita pun diperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik ketika Koby menggunakan teknik Honesty Impact-nya. Ya, teknik ini pun berhasil menghancurkan tangan raksasa milik Avalobizarro dan bahkan hingga membuat lengan asli Bizarro patah. Sementara itu, Grass menggunakan kekuatan tanah liatnya untuk menahan reruntuhan dari hancurnya tangan raksasa milik Avalobizarro. Nah, Gap yang melihat hal ini pun tertawa dan menangis seakan-akan tidak percaya bahwa muridnya sudah berkembang jauh bertambah kuat. Kemudian, Gap pun memerintahkan untuk segera kembali ke kapal dan berlayar menjauh dari Pulau Beehive. Sementara itu, Gap yakin bahwa dirinya akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Mendengar perintah Gap tersebut, Koby menangis dan menyuruh kapal kembali, tetapi Grass menahan dan menghentikan Koby. Tepat di momen ini, kita diperlihatkan adegan perpisahan yang cukup menyedihkan. Ya, Monkey D. Gap berteriak dengan sangat lantang, "Kalian semua adalah masa depan Angkatan Laut." Dalam sebuah halaman ganda, Monkey D. Gap terlihat terbaring di tanah dengan sebuah bilah es yang tertusuk di dadanya sambil dikelilingi oleh semua bajak laut Kurohige, termasuk Aokiji Kuzan. Menariknya, Gap justru tertawa saat Kuzan mulai membekukan Gap dengan teknik ice time kapsulnya. Entah apa maksud Gap tersebut, tetapi yang jelas sepertinya Monkey D. Gap paham betul apa yang akan terjadi kepada dirinya. Apakah ini cara Kuzan untuk menyelamatkan Monkey D. Gap dari kelompok bajak laut Kurohige? Entahlah, tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah di akhir chapter, sang narator mengumumkan bahwa jelang 1 hari dari konflik yang terjadi di Pulau Beehive, ada sebuah berita besar yang dilaporkan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Dan berita tersebut memuat tentang pahlawan Angkatan Laut Muda Koby berhasil kembali dengan selamat. Sementara itu, sang pahlawan Angkatan Laut Monkey D. Gap telah menghilang di Pulau Bajak Laut. Bukan hanya itu saja, kita juga diperlihatkan sebuah berita yang berisi Yonko Mugiwara Luffy mengambil alih Pulau Egghead sebagai benteng mereka. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun kemudian diperlihatkan kedatangan kapal perang milik Angkatan Laut yang berjumlah kurang lebih 100 kapal perang telah tiba di Pulau Egghead dan bersiap untuk melakukan serangan. Nah, itu tadi merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1088. Jadi, bagaimana menurut nakama semua?
Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.